Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu Febrianti, NPM 21901018265. Saya di sini akan melakukan presentasi dengan materi pajak pertambahan nilai. Di sini, sebelumnya saya menggunakan literasi dari buku Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha. Buku ini bisa dibeli di Kota Malang atau bisa juga di online store, tepatnya di Tokopedia, dan bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia. Baik, saya akan memulai materi ini. Apa itu PPN? PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan atas dasar nilai tambah yang timbul pada jalur produksi dan distribusi. PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik PPN. Yang pertama yaitu PPN merupakan pajak atas konsumsi. Maksudnya yaitu PPN dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dan tidak untuk dijual kembali. Yang kedua yaitu PPN merupakan pajak tidak langsung. Maksudnya pajak ini dibebankan pada konsumen akhir BKP atau JKP yang ada. Yang ketiga yaitu PPN merupakan pajak objektif. PPN tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak. Yang keempat, yaitu PPN penggunaan tarif tunggal. Pajak pertambahan nilai memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 10%. Yang kelima, yaitu PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Maksudnya, pajak ini hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri seperti misalnya transaksi impor. Yang keenam, PPN bersifat multi-stage levy. Maksudnya, pajak ini akan dikenakan dan dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi. Dan yang terakhir, ada indirect subtraction method. Maksudnya yaitu mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. Baik, materi yang berikutnya yaitu subjek PPN. Yang pertama ada pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pengusaha yang dimaksud adalah pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Lalu ada pengusaha kecil dan ada PMPKP. Yang kedua adalah pemungut PPN. Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Badan usaha milik negara yang dimaksud adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Baik, selanjutnya ada objek PPN. Objek PPN yang pertama yaitu penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu impor BKP. Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tak berwujud di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP yang dilakukan PKP. Yang ketujuh, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedelapan, penyerahan aktiva yang dilakukan PKP
yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar atas perolehannya dapat dikreditkan. Yang selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak pada PPN. Dasar pengenaan pajak PPN merupakan istilah yang mengacu pada penggunaan nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak pertambahan nilai PPN yang harus dipungut. Yang termasuk DPP adalah yang pertama ada jumlah harga jual atau penggantian, yang kedua yaitu nilai impor, yang ketiga yaitu nilai ekspor, dan yang keempat nilai lain yang ditetapkan keputusan Kemenkeu yang dipakai sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang. Selanjutnya yaitu mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. Mekanisme pemungutan PPN dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu menggunakan faktur pajak. Pengusaha kena pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak yang sekarang menjadi e-faktur sesuai dengan Kep 136 PJ 2014 tentang penetapan PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak secara elektronik. Faktur pajak yang selanjutnya disebut e-faktur ini berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak yang wajib dibayar ke kas negara. Yang kedua yaitu menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. PKP yang bermaksud menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan perkreditan pajak sebesar yang pertama ada 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan jasa kena pajak, dan yang kedua ada 70% dari pajak pengeluaran untuk penyerahan barang kena pajak. Baik, materi yang berikutnya yaitu faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Jenis faktur pajak ada 3, yaitu yang pertama, faktur pajak yang dapat berupa faktur penjualan, terdapat pada pasal 13 ayat 1. Yang kedua yaitu faktur pajak gabungan, terdapat pada pasal 13 ayat 2. Dan yang ketiga yaitu dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak terdapat pada penjelasan pasal 3 ayat 1. Impor dan atau penyerahan barang kena tertentu yang bersifat strategis. Dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ditetapkan jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Selain itu, pemerintah menetapkan jenis-jenis barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan PP nomor 81 tahun 2015, impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai pasal 1 ayat 1 meliputi yang pertama, mesin dan peralatan pabrik. Yang kedua, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Yang ketiga, jangat atau kulit mentah yang tidak dimasak. Yang keempat, ada pakan ternak atau pakan ikan. Yang kelima, bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton dan atau kayu tahan lama dan atau bahan lain yang umur bangunannya lebih dari 25 tahun. Yang pertama ada tarif dan pengenaan pajak. DPP 20% dari jumlah yang dikeluarkan, tidak termasuk harga di perolehan tanah.
termasuk dalam pengertian jumlah biaya dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri. Yang kedua yaitu saat dan tempat pajak terutang. Saat dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri. Tempat pajak terutang adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. Yang ketiga yaitu penyetoran dan pelaporan. PPN yang terutang sebesar 10% kali 20% dari seluruh biaya yang dikeluarkan harus disetorkan seluruhnya dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama orang pribadi atau badan. Lalu, melaporkan pada KPB di tempat bangunan tersebut didirikan. Pengusaha kena pajak pedagang eceran atau PKP-PE. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenal pajak berdasarkan undang-undang. Pengusaha kena pajak pedagang eceran adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyerahkan barang kena pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah. Yang kedua yaitu menyediakan barang kena pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, kontrak atau lelang, dan pada umumnya bersifat tunai. Dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa barang kena pajak yang dibelinya. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan PPN. PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau DPP yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Rumusnya yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP. Contoh soal yang pertama yaitu PKPA menjual tunai barang kena pajak seharga 25 juta. Maka PPN yang terutang sama dengan 10% dikali 25 juta dan hasilnya adalah Rp2.500.000. Jadi PPN sebesar Rp2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA. Nah, contoh yang kedua yaitu pengimpor C melakukan impor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar Rp15 juta. PPN yang dipungut melalui Ditjen Bea dan Cukai sama dengan 10% dikali 15 juta dan menghasilkan Rp1.500.000. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.